Selamat pagi siswa-siswi saya kelas 11 MIPA SMA 1. Kita bertemu kembali, masih tetap semangat meskipun dalam masa pandemi. Kita kembali lagi ke materi rumus jumlah dan selisih sudut. Minggu yang lalu kalian sudah membuktikan kebenaran rumus ini. Ada 6 rumus jumlah dan selisih sudut. Kalian sudah membuktikannya, dan kali ini kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan ke-6 rumus ini ke dalam soal-soal untuk menyelesaikannya, ya. Ada 6 rumus, masing-masing 3 pasang, sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian kedua sudut kita jumlahkan atau kita selisihkan. Kita langsung ke soal yang pertama. Berapakah nilai kosinus 15 derajat? Pilihan ganda dengan 5 opsi. Kita tahu bersama bahwa 15 derajat bukan sudut istimewa. Akan tetapi kita bisa sedikit modifikasi. 15 derajat kita buat dalam selisih 2 sudut istimewa, yaitu 45 derajat yang dikurangi 30 derajat, atau bisa juga 60 derajat yang dikurangi 45 derajat. Baik atas maupun bawah akan menghasilkan hasil yang sama. Dalam video kali ini kita akan membahas menggunakan cara yang kedua, cara yang bawah. Sehingga cos 15 derajat bisa kita ubah menjadi cos 60 derajat yang dikurangi dengan 45 derajat. Uraikan bentuk ruas kanan ini dari rumus selisih sudut untuk yang kosinus, menghasilkan cos 60 derajat kali cos 45 derajat ditambah sin 60 derajat kali sin 45 derajat. Masing-masing kita substitusikan. Untuk cos 60 derajat setengah, cos 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 45 derajat setengah akar 2. Suku yang pertama kita sederhanakan menjadi 1/4 akar 2, sementara suku yang kedua menjadi 1/4 akar 6. Dua suku ini punya faktor yang sama, yaitu 1/4, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi akar 2 plus akar 6/4. Nah, hasil akhir ini kita cocokkan dengan 5 pilihan di soal. Terlihat berbeda antara hasil akhir dan pilihan, ya. Tidak ada yang sama di sini. Bukannya berarti ini bonus, ya, tetapi bagaimana caranya hasil akhir ini kita giring ke pilihan-pilihan ini, ya. Ciri khasnya utama dari pilihan tersebut adalah bagian penyebut. Bagian penyebut dalam bentuk akar, yaitu 2 akar 2, sementara hanya pilihan E yang penyebutnya 2 akar 3. Sementara hasil akhir kita mendapatkan penyebut 4. Nah, sehingga bagaimana cara mendapatkan penyebut dalam bentuk akar, yaitu 2 akar 2 misalnya, ya. Salah satunya dengan mengalihkan hasil akhir ini dengan 2 akar 2 per 2 akar 2. Harapannya hasil akhir ini akan digiring ke 2 akar 2. Tindakan mengalihkan hasil akhir ini dengan 2 akar 2 per 2 akar 2 yang tidak lain adalah pembagiannya 1, adalah tidak mengubah nilai hasil akhir ini, karena 1 yang dikalikan dengan sesuatu, hasilnya adalah sesuatu itu sendiri. Oke, kita kalikan pembilang kali pembilang. Pembilang kali pembilang akan menghasilkan 4 plus 4 akar 3. Sementara penyebut kali penyebut akan menghasilkan 8 akar 2. Dari pembilang, faktor yang sama adalah 4. Kita faktorkan, kita keluarkan 4-nya. Jadi 4 kali 1 plus akar 3. Sementara 8 akar 2 kita faktorkan menjadi 4 kali 2 akar 2. Dari pembilang dan penyebut, faktor yang sama adalah 4. Kita sederhanakan sehingga didapatlah hasil akhir, yaitu akar 3 plus 1 plus 2 akar 2. Dan ini sama seperti pilihan A. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang sejenis dengan contoh soal 1 diantaranya adalah sin 75 derajat, tan 105 derajat, cos 105 derajat, dan lain sebagainya. Atau bisa juga sudutnya dalam bentuk radian, yaitu 5/12 pi,
tan pi per 12 sin 7 per 12 pi. Semua sudut-sudut yang di sini adalah bukan istimewa, akan tetapi kita bisa memodifikasi sedikit. Sudut-sudut ini dijadikan dalam penjumlahan atau selisih dari dua sudut istimewa. Kemudian gunakan rumus jumlah dan selisih sudut, maka akan didapatlah hasil akhir sesuai yang diminta. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dalam segitiga ABC diketahui sin A adalah 3/5, kotangan B adalah 4/3. Berapakah nilai sin C? Pilihan ganda, 5 pilihan. Kita tahu semuanya bahwa besar ketiga sudut dalam segitiga adalah 180, sehingga jumlah sudut-sudutnya mereka adalah 180. Sementara kita ditanya adalah sin C, sehingga kita ubah C dalam operasi dari persamaan yang baris kedua ini. C bisa didapat dari 180 yang dikurangi jumlah dua sudut A plus B. Yang ditanya adalah sin C. Berarti ruas kiri kita berikan sin, yang tentu saja akibatnya ruas kanan juga kita tambahkan sin juga ya. Jadi kedua ruas kita berikan fungsi sinus. Nah, di sini ada selisih sudut sinus. Ya. Kita uraikan sesuai rumus selisih sudut sinus, yaitu sin 180 derajat kali cos A plus B yang dikurangi dengan cos 180 derajat kali sin A plus B. Kita tahu semuanya sin 180 adalah 0, sementara cos 180 adalah min 1. Sehingga suku pertama dari bentuk ini adalah hasilnya 0, sementara suku yang kedua dari bentuk ini adalah hasilnya sin A plus B. Kemudian ini kita uraikan sesuai rumus jumlah sudut pada sinus, menghasilkan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Saya beri nama bintang 1. Kita lihat kembali soal kita. Ya. Tentu saja ending kita atau hasil akhir kita harus bisa mencari nilai sinus C. Nah, ini sinus C sudah dirumuskan dalam bentuk yang paling sederhana. Sementara dari soal kita bisa membaca langsung bahwa sin A-nya adalah 3/5. Akan tetapi untuk cos B, cos A, dan sin B belum terbaca di soal. Sementara hanya ada kotangan B yaitu 4/3. Nah, oleh karena itu kita perlu informasi dari mereka. Ya, kita kupas satu-satu ya. Nilai sin A tentu saja positif ya. Apa artinya sin A positif? Berarti A ini pasti di kuadran 1 atau kuadran 2. Kuadran 1 itu identik dengan sudut lancip ya, karena besarnya 0 sampai 90 derajat. Sementara kuadran 2 identik dengan sudut tumpul karena besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian dari sini kotangan B itu berkaitan dengan tangan ya. Kotangan adalah sepertan. Karena kotangannya positif, maka tangannya juga positif. Nah, tangan positif hanya ada di dua kuadran, yaitu kuadran 1 atau kuadran ketiga. Akan tetapi kuadran ketiga yang besarnya antara 180 sampai 270 tidak mungkin apabila B-nya adalah sudut pada segitiga. Sehingga pastilah B itu di kuadran 1 alias sudut lancip yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, dari sinilah sudut C, sudut terakhir, pasti adalah sudut lancip karena ABC ini adalah sudut pada segitiga ya. Jadi C ini sudut lancip yang berada di kuadran 1. Nah, kalau C kuadran 1, sin C pastilah positif. Nah, sehingga jangan jawab yang A karena A ini adalah menghasilkan negatif. Oke, kita lanjut. Dari soal kita dapat sin A adalah 3/5. Sin A positif artinya A kuadran 1 atau kuadran yang kedua. Gunakan identitas trigonometri sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1 untuk mencari cos A. Substitusi sin A-nya adalah 3/5 dari soal, sehingga bentuk cos kuadrat A akan sama dengan 16/25. Hati-hati dari tindakan ini ya, langkah ini hati-hati.
Sehingga didapatlah cos A adalah plus minus dari akar 16 per 25. Atau didapat cos A sama dengan plus minus 4 per 5. Didapat dua nilai cos A yang mungkin, yaitu 4 per 5 atau min 4 per 5. Saya beri nama bintang yang kedua. Nah, dari soal juga kita dapatkan bahwa kotangan B adalah 4 per 3. Kotangan B positif, ya. Kotangan berkaitan dengan tangan karena sepertan adalah kotangan. Sehingga tangan B adalah positif, B adalah di kuadran 1, di mana sinus dan kosinusnya adalah positif. Karena kotangan adalah sepertan dan kotangan B adalah 4 per 3, maka tangan B adalah 3 per 4. Gunakan bantuan segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah besarnya B, di mana sisi depan 3 panjangnya dan sisi samping adalah 4, sementara panjang sisi miring kita gunakan Pythagoras, didapatlah 5. Sehingga dari sini sin B didapat 3 per 5 depan per miring, sementara cos B nya adalah samping per miring 4 per 5. Oke, kita panggil kembali bintang 1 dan bintang 2. Bintang 1, bintang 2 ini. Nah, kita substitusikan aja. Sin A sudah didapat dari soal, ya. Sementara cos B dapat dari sini, cos A dapat dari sini, ada dua kemungkinan. Sementara sin B adalah 3 per 5. Kita substitusikan. Yang pertama, kalau cos A-nya adalah min 4 per 5. Substitusi cos A min 4 per 5. Sementara sin B ambil dari sini, 3 per 5. Sin A ambil dari soal, cos B-nya adalah 4 per 5. Menghasilkan 0. Dan ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Sudut yang nilai sinusnya 0 adalah 0 derajat atau 180 derajat. Nah, hal ini bertolak belakang atau kontradiksi dengan sudut C yang dia adalah salah satu sudut pada segitiga, ya. Jadi nggak mungkinlah satu sudut pada segitiga besarnya adalah 0 atau 180 derajat. Jadi saat cosnya A adalah min 4 per 5 tidak memenuhi karena sin C-nya menghasilkan hasil 0. Sekarang kita cek untuk opsi yang kedua, yaitu cos A sama dengan 4 per 5. Substitusi cos A 4 per 5 di sini. Untuk yang lain kita substitusi sesuai hasil yang terdahulu. Maka didapatlah hasil 24 per 25. Dan ini lebih masuk akal dan ada pilihannya, yaitu di pilihan yang D. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Itu saja pancingan dari saya, 2 soal. Mudah-mudahan kalian bisa memacu semangat untuk belajar, ya. Sebagai akhir dari video ini, seperti biasa saya berikan 4 soal untuk kalian kerjakan. Kerjakan di buku catatan, buat dalam satu file PDF, kemudian kerjakan, upload di link tugas 08. Ada 3 soal pilihan ganda dan 1 soal isian singkat. Tulis hasilnya akhirnya saja. Akan tetapi saya butuh juga caranya yang kalian upload juga di link tugas tersebut. Oke. Sebagai penyemangat kali ini adalah saya ambilkan kutipan penyemangat dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib mengatakan, angin tidak akan berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan untuk menguji kekuatan akarnya. Betul, semakin tinggi pohonnya, akarnya diuji. Bagaimana caranya dia tetap tegak dan bertahan dalam hembusan angin. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Mari bersama-sama lawan COVID-19 dengan belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Sampai jumpa di materi-materi yang lain. Selamat pagi.